Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Hartono di RVX Channel. Di video kali ini akan melanjutkan project yang sempat tertunda, yaitu TS injeksi. Nah, motor 2 tak yang saya rubah jadi injeksi. Buat teman-teman yang sudah menunggu-nunggu sekian lama, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana. Oke, di kesempatan ini saya mau bahas tentang kinerja juken dan cara pemasangan di motor 2 tak. Sebenarnya kalau juken ini, kalau menurut saya, ecu paling simpel, paling praktis. Jadi nggak kayak ecu-ecu yang lain. Jadi sistemnya juken ini tidak perlu banyak sensor, cuman cukup sensor panas dengan TPS. Dengan pulsar sudah cukup. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan sistem kerjanya juken. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, tentunya kalau mau rubah dari CDI menjadi injeksi, otomatis kita harus rombak semua kabel bodi. Jadi kabel bodi kita bikin sesimpel mungkin, seperti biasanya kita membuat motor karbu yang kabelnya diminimalis, jadi tinggal yang inti-inti aja. Jadi cukup ambil jalur dari ini sensor TPS ke ecu, terus sensor panas ke ecu, sudah itu aja cukup, sudah nggak perlu banyak-banyak. Dan kabel ke injektor sama pulsar itu aja sudah cukup. Dan saya lihat di komen YouTube yang di video-video yang lama-lama tuh banyak yang tanya, motor Fish Air Underbone kemarin, Mas, itu sensornya yang dipakai apa aja katanya. Nah, ya sensornya itu tadi yang saya bilang, sensor TPS dengan sensor panas tok, gak ada yang lain. Jadi prinsip kerjanya sih itu yang tadi saya bilang, paling simpel. Karena saya bilang paling simpel, kenapa? Karena prinsip kerjanya juken, motor balap suaranya keras. Prinsip kerjanya juken tidak memerlukan sensor MAP, tidak memerlukan sensor O2 atau lambda sensor. Itu sebenarnya cuma untuk acuan. Jadi inti dari juken ini, kinerjanya cuman putaran mesin, yang dibaca putaran mesin, pickup manit, pickup pulsar, dan sensor TPS bukanya berapa persen, itu aja cukup. Jadi nggak perlu sensor lain-lain, nggak perlu pakai MAP kayak yang ecu yang lain tuh biasanya sensornya harus pakai MAP. Nanti kalau nggak pakai MAP, bacanya kacau. Nah, kalau juken nggak, tetap kerja normal. Penyemprotannya dihitung dari putaran mesin dan bukaan. Terus kenapa kok bisa nyala di 2 tak? Prinsip kerjanya 2 tak sama 4 tak gini. Kalau di 4 tak kan
4 kali langkah baru menghasilkan tenaga. Kalau 2 tak, 2 kali langkah sudah menghasilkan tenaga. Di situ sistem kerjanya sama juga yang di Cuken. Nah, nanti di dalam aplikasi Cuken ini ada injektor timing. Jadi timing waktu, pistonnya di posisi berapa derajat, putaran mesinnya berapa derajat, itu nanti dia menyemprot. Nah, itu sudah diatur dalam Cuken. Nah, nanti itu bisa kita atur, kita tentukan titik-titiknya berapa derajat. Nah, itu semua ada di dalam aplikasi Cuken. Kemarin ada juga yang tanya-tanya, itu topnya gimana mas? Top timing pickup pulser. Nah, nanti kita jelaskan, kita lihat langsung di magnetnya. Jadi kebetulan untuk motor ini saya nggak pakai sepi, jadi langsung tancap, langsung kunci kencang, nggak pakai sepi. Jadi kita tentukan top dari pickup pulsernya. Lihat, kita praktekkan gimana cara pemasangannya atau menentukan titik topnya. Oke, setelah kita susun kabel bodi sudah tersusun, yang wajib kita pikirkan adalah fuel pumpnya. Jadi pompa bensin. Kebanyakan yang malas ngerubah di tangki, mereka pada pakai tabung. Jadi tabung, nanti fuel pumpnya dimasukin ke tabung. Jadi dari tangki pakai kran lagi, masih pakai selang bensin masuk ke tabung lagi. Jadi tangki pakai kran sama aja, nanti kayak karbu jadinya. Jadi kalau kami rombak yang praktisnya jeng-jeng. Nah gini, ini tangki kami rombak, kita bikin sedemikian rupa. Oke, inilah penampakan throttle body. Magnet sudah terpasang dan ini kabel-kabelnya. Nih, kita nggak perlu banyak-banyak pakai sensor. Ini buat fuel pump, ini coil, nah, ini kunci kontaknya biasa, pemutus arus saja. Nah, ini langsung ke yang ini sensor TPS, ini sensor panasnya. Nah, ini sensor panasnya, langsung ke Cuken. Nah, buat teman-teman yang baru pakai Cuken atau baru robah-robah, tolong diperhatikan arus yang masuk ke Cuken itu harus stabil, tidak boleh di bawah 10 volt. Nah, diharuskan lewat dari 10 volt, 11 volt, maksimal 14 volt. Jangan lewat 14,5, jangan lewat 14 volt. Jadi supaya penyemprotannya tetap stabil, nanti dibilang lagi ECU-nya settingannya berubah-berubah. Nah, itu sebenarnya base map di Cuken itu nggak bakalan berubah. Yang berubah itu arus yang masuk ke Cuken. Nah, kebetulan ini saya taruh di atasnya Cuken, di propnya, biar jelas. Agak ngeblur ya. Nah, ini saya kiproknya pakai punya R15. Nah, yang murah, terus kelistrikannya stabil. Jadi aki wajib pakai, nggak boleh nggak pakai aki kalau injeksi. Jadi untuk teman-teman,
saya rekomendasikan kiproknya pakai R15 atau punya Tiger bagus juga, punya Vision. Pokoknya kalau bisa kiproknya punya motor injeksi. Untuk spoolnya gimana mas? Spoolnya kita gulung sendiri. Jadi kemarin sudah sempat saya tunjukin kan, yang di video yang lama. Dan ini magnetnya, penampakannya. Untuk menentukan topnya, ini nggak usah dibuka lagi aja, ini saya tunjukin top tapinya cara manual. Jadi nggak perlu pakai busur, nggak perlu pakai apa-apa. Jadi pickup tonjolannya ini dihitung tiap sudutnya 30 derajat. Dari mana 30 derajat? Karena satu lingkaran penuh ini kan 360 derajat. Dibagi tonjolan ini ada 12. Nah, ini kita kalau yang mau rubah-rubah sendiri, ini saya tunjukin cara pembuatannya. Jadi kita tonjolan pickup ini kita menganut ikutin ME King atau Vision. Jadi tonjolannya ini jumlahnya 12 dikurangin 1. Jadi jarak, kalau masih ada yang belum paham, jarak antara tonjolan satu dengan yang satu ini 30 derajat. Cara mengukurnya, kalau kita ukur yang belakang, titik yang belakang ini, kita ukur jarak yang belakang sini juga. Jadi jarak belakang sini sama belakang sini ini 30 derajat. Oke. Nah, kalau untuk panjang ini 4 mili. Nah, kenapa 4 mili? Sebenarnya sih nggak jadi soal. Mau 3 mili pun nggak masalah. Soalnya ini tetap yang dibaca nanti 30 derajatnya yang dibaca oleh cukennya. Jadi tonjolan ini ada 12, tapi dikurangin 1. Untuk kenapa dikurangin 1? Untuk pembacaan awal. Nah, ini saya gerinda 1. Nah, dibuang 1. Ini fungsinya, jadi ECU dalam membaca ini, membaca tonjolan pickup pulser, dia memerlukan dari mana dia memulai membaca. Nah, terus topnya gimana? Topnya bukan kayak karbu di belakang sini, cuman asal di belakang sini, enggak. Jadi ini ada 11 tonjolan jadinya, karena 12 dikurangin 1 jadi 11. Terus kelihatan nggak ya? Oh. Nah, ini kita deketin. Oke, biar kelihatan. Kita ukurnya dari tonjolan pickup pulser yang itu, yang di tengah itu. Itu ada di sini. Nah, caranya kita tentukan TMA-nya dulu. TMA
terus lanjut. Kita pakai obeng saja. Kita obeng. Nah, ini pas di TMA.